Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap petani melalui berbagai kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berpihak kepada para petani seperti penyesuaian harga gabah, peningkatan akses terhadap pupuk subsidi, serta pemberian alat dan mesin pertanian. Amran Sulaiman optimistis dapat mewujudkan suasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Momentum Hari Ulang Tahun ke-80 RI dijadikan lompatan besar menuju suasembada pangan. Dirinya menegaskan bahwa bantuan dan kebijakan di sektor pertanian akan terus dijalankan sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Amran melanjutkan, makna kemerdekaan kini makin terasa nyata karena petani tidak hanya merasakan perbaikan harga jual hasil panen, tapi juga lebih mudah mengakses pupuk subsidi, alat dan mesin pertanian, serta infrastruktur irigasi yang menunjang peningkatan hasil produksi. Pemirsa, suasembada pangan menjadi agenda prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia sejak laba bercita-cita mencapai suasembada pangan agar tidak terlalu bergantung pada impor. Pemerintah menargetkan produksi pangan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun di balik target ambisius tersebut ada tantangan besar. Dari produktivitas lahan yang stagnan, dampak perubahan iklim hingga kesejahteraan petani yang masih jauh dari harapan. Lantas apakah mengejar suasembada otomatis membuat petani sejahtera? Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Presiden ASEAN Society of Agricultural Economists, Bapak Bustanul Arifin. Selamat siang, Pak Bustanul. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, selamat siang. Selamat siang bagi pemirsa sekalian. Iya, Pak Bustanul, pemerintah menargetkan suasembada pangan sebagai prioritas. Dari sudut pandang Anda, bagaimana kondisi pertanian di Indonesia saat ini? Apakah sudah mengarah ke sana, Bapak? Well, terima kasih, Mbak. Terus terang kalau hari ini belum ya. Jadi sensus atau survei ekonomi petani terbaru itu memang pendapatan petani kita masih di bawah UMR. Saya pikir itu agak berat, terutama untuk petani kecil ya. Iya. Kalau petani kaya, petani sawit, kemungkinan yang masih ada kebun kopi itu lebih baik dibanding petani padi, petani jagung. Jadi konteksnya saya berharap wacana atau narasi swasembada ini juga dapat diartikan atau dapat juga meliputi peningkatan kesejahteraan petani. Tidak ada gunanya swasembada, tidak ada gunanya produksi terus meningkat jika petaninya tidak sejahtera. Bahkan yang kedua, kalau kita mau berbicara lebih luas dengan konsep ketahanan pangan kan lebih lebar ya dibanding swasembada. Jadi ketahanan pangan itu dimaksudkan walaupun beras tersedia atau pangan tersedia, tapi akses terhadap pangan juga perlu lebih baik, lebih merata. Dan dari situ ketahanan pangan kita bisa tercapai. Gitu, Mbak. Baik, belum mengarah ke sana karena kita lihat juga kesejahteraan petani ini masih belum ya Pak Bustanul. Namun Anda lihat sebetulnya seberapa realistis target ini dicapai dalam jangka menengah, Pak? Kalau Presiden mentargetkan pada waktu itu 3 tahun ya. Jadi kalau beliau dilantik 2024, swasembada pangan bisa 2027. Tapi sekali lagi, kita kan perlu selektif ya. Tidak mungkin kita mencapai swasembada semua komoditas. Kita harus lebih realistis dari situ ya. Karena ya mungkin dimulai dari beras, ditambah dengan jagung. Lalu jagung itu sebagai bahan pakan ternak, sehingga daging ayam dan telur ayam juga tercukupi. Jadi dari situ bertahap seperti itu. Kalau seluruh saya pikir tidak mungkin ya. Karena misalnya mengenai gandum. Kita kan tidak mengejar swasembada gandum karena kita tidak menanam gandum, kita memang impor gandum bahkan cukup besar. Jadi tahapan-tahapan itu tidak akan semua tercapai, tapi mungkin yang prioritas, yang strategis, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, dan jika berbicara swasembada Pak, bukan hanya soal produksi, tetapi juga pastinya adalah soal distribusi dan juga efisiensi rantai pasok. Apa tantangan terbesar yang masih kita hadapi saat ini Pak, selain juga mengenai kesejahteraan petani? Baik, jadi konteksnya
pemerintah sekarang kan sedang mencoba menumpuk stok ya, atau memupuk ya stok beras di gudang-gudang Bulog, dan laporan terakhir seperti dipidatokan juga oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus kemarin, 4 juta ton lebih yang tercatat di gudang Bulog seluruh Indonesia. Apakah kalau beras disimpan di gudang Bulog harga akan turun? Belum tentu itu ternyata. Jadi memang distribusi seperti yang sampaikan menjadi salah satu kunci untuk beras tersedia di seluruh sentra-sentra konsumsi beras di seluruh Indonesia, terutama pangan sebagai pangan strategis ya. Karena produsen beras di Indonesia, produsen padi itu bisa dihitung ya. Saya hitung tuh paling banyak 11 provinsi ya. Yang lainnya dari 8 itu masih net consumer. Jadi artinya bagaimana produksi atau stok yang ada di sentra produksi disebarkan, didistribusikan kepada konsumen di sentra-sentra konsumsi. Sehingga di situ kalau bahasa sekarang itu rantai nilai ya, kalau bahasa lama namanya itu tata niaga. Bagaimana rantai nilai beras ini tersedia dan terjangkau, jangan lupa akses kepada seluruh atau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan mengapa sekarang kita langsung saja pada harga? Mengapa harga masih tinggi? Karena memang di beberapa pasar pasokan tersendat. Kalau pasokan tersendat, nggak harus jadi ahli ekonomi, Anda sudah bisa melihat harga merangkak naik. Dan di situ tugas besar pemerintah perlu untuk segera melaksanakan, dan sudah mulai dilaksanakan, memang belum masih harus ditingkatkan, namanya operasi pasar. Operasi pasar itu dalam kosakata lama namanya operasi pasar, kosakata sekarang namanya SPHP. Ada program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya, itu SPHP itu dikomandani oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bulog. Apa bedanya dengan bantuan pangan? Oh beda. Ya. Kalau bantuan pangan itu khusus untuk masyarakat tidak mampu. Ya, ada dua bahkan jenisnya, ada Banpang, ada Bansos. Kalau Bansos, bantuan sosial, memang untuk kelompok-kelompok berpenghasilan rendah ya. Jadi tiga-tiganya perlu dilaksanakan, SPHP, bantuan pangan, dan bantuan sosial. Dan dari situ kalau serentak, saya pikir harusnya bisa menekan harga. Saya baca kemarin, kecuali ada perubahan baru, sudah ditargetkan 1,3 juta ton beras harus segera didistribusikan. Tapi memang kita baru mulai belakangan, mulainya baru Juli ya. Nah sekarang setelah Agustus itu menyebarkan 1,3 juta ton tentu saja tidak semudah. Nah, itu menyangkut kesiapan, bahkan kerjasama dengan swasta, dengan pedagang, dan dari situ sehingga beras tersedia di pasar modern dan pasar tradisional, sehingga harga makin terjangkau. Saya kok lebih senang mengartikan swasembada itu seperti itu, bukan sekedar supply atau demand atau supply dikurangi, cukup sederhana ya. Tapi beras tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Baik, Pak, sebetulnya yang menyebabkan harga beras ini cukup tinggi adalah tersendatnya pasokan. Apakah hal ini juga dipengaruhi oleh cuaca buruk sehingga juga menyebabkan gagal panen, dan ini juga menyebabkan akhirnya distribusinya ini tidak bisa berlangsung dengan baik sehingga harganya menjadi tinggi, Pak Busanul? Sepertinya tidak terlalu seperti itu dibanding 2024. Cuaca atau iklim tahun ini cukup bersahabat ya. Bersahabat itu dalam konteks Anda mungkin bisa melihat ya bahwa seharusnya bulan kemarau sekarang masih ada hujan, bahkan Jakarta masih diguyur hujan pagi tadi sampai macet di mana-mana. Konteksnya adalah tidak seperti tahun 2024. Tahun ini insya Allah ya Tuhan Maha Baik sama kita, sehingga produksi mungkin cukup, ya, feeling saya. Jadi dalam melihat data terbaru sampai Juni kemarin, data terbaru hanya sampai Juni, sepertinya sampai bulan Agustus September ini dugaan saya produksi oke.
mungkin yang perlu diwaspadai adalah nanti pada musim panen kedua. Indonesia ada dua musim panen ya. Orang Jawa nyebutnya panen renteng atau panen musim basah bulan April, Maret, April kadang. Kemudian panen gadu, panen musim kering itu pada bulan September, Oktober. Jika panen kering cukup baik juga, mungkin kenaikan harga bisa diredam. Tapi kalau panen tidak terlalu baik, kemudian distribusinya juga tadi tersendat, kita harus waspada terhadap kenaikan harga pada bulan-bulan kritis, terutama November, Desember, yang pada teorinya kita memang sedang tanam baru, tidak panen, dan di situ yang perlu teman-teman di pemerintahan sudah hafal begini, saya pikir sudah sangat paham mengenai pola siklus produksi tahunan ini, artinya strategi dan kamus dan logbook dalam konteks stabilisasi mereka seharusnya sudah paham, baik di Bulog, di Badan Pangan Nasional, pertanian dalam konteks ini adalah siklus produksinya, seharusnya mereka sudah paham, karena memang teman-teman itu nggak sekali dua ini mengurus beras, sudah tahunan toh, dan dari situ apakah ada perubahan di lapangan dan perubahan ini yang memang perlu diplototin dengan baik, apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada dampak terhadap kemarin ada beberapa pengusaha yang diperiksa, ada yang sudah tersangka, apakah hal itu menjadi kendala baru sehingga banyak berita, saya dapat SMS, dapat WA, bahwa ada beberapa yang memang sedang kosong, dan disitulah informasi-informasi seperti itu sangat berharga sehingga harus digerojokin atau disebarkan ke tempat-tempat yang memang menjadi sentra produksi. Nah, kalau itu dilakukan mungkin stabilisasi harga masih bisa terjaga. Oke, dan tahun ini nampaknya produktivitas beras ini nampaknya cukup ya Pak ya untuk tahun ini. Namun waspada mungkin di bulan November, Desember ya Pak ya, di bulan-bulan krisis. Oke Pak Busnandul, banyak petani yang mengeluh soal biaya produksi yang tinggi, mulai dari pupuk benih hingga irigasi. Bagaimana seharusnya kebijakan swasembada pangan ini menjawab masalah ini Bapak? Baik, terima kasih. Saya senang Anda membawa isu ini sangat krusial, sangat betul. Jadi di lapangan itu ada beberapa dan bahkan diakui sendiri oleh teman-teman di pemerintahan, khususnya di Dirjen Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Itu yang terjadi adalah bahkan laporannya belum ada improvement, ada mungkin sedikit mengenai jaringan irigasi yang rusak. Dan kalau jaringan irigasi rusak, kemampuan air untuk mengairi sawah sampai ke hilir ya, bahkan nggak hilir banget sih, di ujung saluran lah, itu kan terganggu. Kalau saluran terganggu, sudah hampir pasti proses pematangan biji atau benih beras ya menjadi artinya proses generatif kepentingan beras itu bermasalah. Kalau dia kurang air, pasti kosong dong kalau sudah hampa, dan itu yang menyebabkan kekurangan atau produksi menurun. Krusial, pengelolaan air menjadi sangat krusial. Apakah pengelolaan air hanya di sekitar hilirnya? Enggak juga, bahkan sampai ke hulu. Sampai ke manajemen tangkapan air, namanya catchment area di hulu sana. Kalau di hulu, mohon maaf ya, mungkin hutannya gundul, nggak ada pohon. Kalau musim hujan, mengalir air secara tepat. Kalau musim kemarau, tidak ada air yang disimpan kan. Itu sudah teori biologi dasar, kita masih ingat ketika SMP dulu belajar. Akhirnya apa? Yang harusnya air bisa ditahan, sehingga bisa dikelola pada saat dibutuhkan, airnya lepas begitu saja dan hilang ke masyarakat, ke laut ya. Yang saya pikir harus ditanggulangi. Teknologi ada, teknologinya sudah banyak tersedia. Sekarang tinggal bagaimana hal tersebut bisa dikatakan, bisa diadopsi oleh petani. Anda mungkin pernah mendengar mengenai drip irrigation, irigasi, sehingga irigasinya tidak sekedar gravity itu berdasar gravitasi. Teknologinya dipakai, bahkan mungkin pelan-pelan mengairi air. Yang kedua, teknologi sprinkle dengan semprotan seperti itu ya, dan itu mampu mengatur dan air dan pada saat dibutuhkan tersedia.
Kalau teknologi yang ada sekarang kan mohon maaf masih sederhana, ya kita memang mengebor air kadang, tapi kan seberapa kuat itu. Dan manajemen sumber daya air menjadi salah satu kunci yang amat dibutuhkan di swasembada. Anda tadi menyebutkan pupuk, ya, menyebutkan benih. Saya tambahkan penanggulangan hama penyakit, pestisida dan lain-lain. Itu satu paket, satu kesatuan. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan air, tapi pupuknya tidak tersedia. Dan pupuk bukan sekedar pupuk kimia, tapi pupuk organik, jangan lupa ya. Karena tanah kita, Mbak, ini penelitiannya teman-teman profesor ilmu tanah ya. Tanah kita itu kemampuan produksinya makin turun. Bahkan data itu 68% ya dari tanah pertanian Indonesia ini hanya mengandung bahan organik lebih rendah dari 2%. This is very serious menurut saya. Sehingga kita bertugas bagaimana menyehatkan tanah kembali. Kosakata soil health, penyehatan tanah itu sudah menjadi jargon wajib sekarang ya. Jangan terlalu banyak aplikasi pupuk kimia, apalagi mungkin pupuknya karena disubsidi merasa murah, petani buang-buang seperti itu. Dan kita harus secara bijak melakukan pupuk dan pemupukan secara baik. Pengaturan, kemudian dosis yang tepat, waktu yang tepat, takaran yang tepat, bahkan jenis pupuk dan seterusnya. Siapa yang harus melakukan itu? Ya petani, tapi perlu dibimbing. Nah, dibimbingnya ini kadang yang ada nah gitu ya. Anda pernah dengar istilah penyuluhan toh? Dan di situ kami di kampus sebetulnya melakukan penyuluhan juga ya. Kami ada program yang disebut pengabdian pada masyarakat, dan di situ perlu bersama-sama teman-teman di kampus dengan teman-teman di dinas, di pemerintahan, perlu sama-sama mendampingi petani. Petani itu butuh tempat bertanya. Iya Pak, Bustanul, menarik sekali. Kita akan lanjutkan dialognya Bapak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, maka. Iya, Investor Market Today masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia maju, sejahtera, dan selalu bisa di atas negara lain. Terima kasih. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go! Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif. So, stay tune terus di program Ototekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Bustanul Arifin selaku Presiden Asian Society of Agricultural Economists. Ya, Pak Bustanul, sebetulnya Pak, apa langkah konkret agar program swasembada ini benar-benar meningkatkan daya tawar dan juga pendapatan petani, Pak, bukan sekedar angka produksi nasional? Baik, tadi saya memulai dengan perlu pendampingan. Ya, itu konkret banget. Perlu pemberdayaan, perlu penyuluhan di tempat-tempat strategis, ada petani bisa bertanya, ya kalau ada hama penyakit ini seperti apa, kalau air seperti ini seperti apa, dan nampaknya keberhasilan Pak, bukan nampaknya memang benar ya, keberhasilan swasembada zaman Presiden Soeharto dulu itu itu salah satu kata kuncinya, ada tempat curhat petani sehingga mereka secara berkelompok berubah perilakunya menjadi mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan produktivitas ya. Yang kedua, kalau Anda tanya yang konkret, menurut saya sedapat mungkin gunakan varietas unggul.
Varietas unggul yang tentu saja sesuai dengan daerahnya ya. Varietas unggul di Jawa akan berbeda dengan varietas unggul di Tanah Masang di Kalimantan sana ya. Dan mungkin bukan hal baru teman. Pemerintahan sudah hafal di luar kepala ya. Dengan lahan yang kekurangan fosfor, kekurangan kalium berbeda dengan yang kelebihan zat-zat tubuh seperti itu. Jadi varietasnya berbeda. Dan sayangnya memang varietas baru belum banyak diadopsi oleh petani. Petani masih menggunakan varietas lama. Kadang benihnya itu dibikin sendiri, ya, walaupun ada program sebetulnya. Dan dari situ saya mencatat produktivitas kita kalau mau lihat jangka panjang itu nyaris tidak bergerak, stagnan di angka 5,29, 5,28 ton per hektar ya. Memang secara individu ada yang 6 ton, ada yang 7 ton per hektar, tapi kan saya tadi berbicara rata-rata. Dan berbeda di setiap lahan, di setiap tempat. Secara umum Jawa lebih tinggi, rata-rata bisa 6,5 ton per hektar. Kalau Kalimantan itu 4 ton per hektar sudah bagus. Sumatera is about 5 gitu, Sulawesi juga. Dan dari situ, saya katakan tadi di awal, ini kan nyambung dengan sentra produksi. Artinya kalau memang perlu waktu untuk menjadi sentra produksi baru, itu yang perlu dikonkretkan, dilakukan. Kemudian yang ketiga, kalau mau langkah ketiga, tadi sebetulnya saya mengulang dengan yang manajemen sumber daya air tadi ya. Manajemen sumber daya air plus penyehatan tanah saya pikir perlu sekaligus. Nah, penyehatan tanah ini kan memerlukan aktivitas yang ramah lingkungan. Ingat istilah pupuk organik, toh? Pupuk organik salah satu strategi, walaupun saya tidak mengatakan pupuk organik bisa menggantikan 100% pupuk kimia, bukan, tetapi pupuk berimbang. Dan pupuk berimbang ini perlu betul-betul menjadi pilihan petani. Sehingga mereka tahu petani itu harus menggunakan pupuk ini untuk apa, pupuk ini untuk apa, sekiranya seperti itu. Jadi bahasa hari ini sepertinya perlu location spesifik, perlu spesifik lokasi. Karena sekali lagi kita tidak bisa memukul rata. Kalau Anda bertani di tempat baru, mungkin yang Anda bekas buka hutan, itu berbeda dengan tanah yang sudah matang, yang bekas tanah vulkanik yang sangat subur seperti beberapa tempat di dekat Gunung Merapi ya. Dan itu berbeda perilakunya. Lalu yang keempat atau kelima tadi, saya usul memilih kepada yang hari ini sedang banyak dibicarakan, namanya smart farming, pertanian cerdas. Banyak cabangnya, ada pertanian cerdas iklim, ada pertanian cerdas bibit, dan seterusnya. Intinya smart farming dan menggunakan teknologi sampai mengarah kepada pertanian presisi. Precision farming kata orang sekarang, anak-anak muda sekarang. Dan kalau saya bicara pada mahasiswa saya, kalau mereka bertani dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan teknologi baru, cellphone, dengan iPad gitu, oh mereka senang, senang. Tapi kalau anak muda sekarang, mahasiswa saya tuh suruh ke sawah pegang cangkul, nggak mau dia. Dan dari situ ke depan pertanian presisi itu harus menjadi pilihan. Oke, mungkin saya tidak bermimpi besok akan selesai, tapi setidaknya mengarah kepada strategi ke depan bahwa kita harus mulai menggunakan teknologi seperti itu. Dan saya tadi sampaikan, Vietnam itu maju karena teknologi. Filipina sekarang yang sudah menyusul, artinya sudah menggunakan precision farming itu. Beberapa tempat kita sudah melakukan, tapi memang masih lambat ya. Mudah-mudahan pemerintah mampu mewujudkan hal ini. Mau berharap siapa lagi? Dan kami di kampus akan selalu siap sedia ya untuk bekerja sama. Kami sering menggunakan pendampingan, tapi kapasitasnya kan terbatas. Budget kami sebagai saintis tidak sebesar budget dari pemerintah, toh. Tapi kalau dikolaborasikan, dikerjasamakan, saya pikir itu akan dahsyat dampaknya. Lalu mungkin yang terakhir, financing. Ya, pembiayaan, terserah mau program KUR, kredit usaha rakyat, mau program komersial, mau program partnership,
atau kemitraan dengan swasta silakan, tapi akses petani terhadap pembiayaan ini menjadi kata wajib menurut saya. Oke. Jadi di situ yang harus didampingi. Kalau memang harus memerlukan pendampingan agar akses terpenuhi, silakan gitu kan. Tapi jangan dipersulit, belum apa-apa sudah minta jaminan sertifikat tanah, yang nggak mau lah petani kan. Iya. Itu dulu. Bapak sebetulnya tapi kalau untuk pelaku utama yang bisa melakukan pendampingan atau penyuluhan kepada para petani ini sebetulnya siapa? Kan mungkin kalau dari sisi kapasitas mungkin terlalu kecil skalanya kalau misalnya hanya dengan bekerjasama dengan seperti Bapak Presiden ASEAN Society of Agricultural ini kan memang skalanya cukup kecil. Tapi kalau misalnya kita berbicara skalanya lebih besar lagi, ini sebetulnya siapa saja yang harus dilibatkan Bapak untuk pendampingan ini? Ya siapa lagi dong? Ya pemerintah. Pemerintah punya penyuluh ya. Ada 74.000 penyuluh, yang ASN itu 39.000. Ya, ada penyuluh swadaya yang petani, ada penyuluh swasta, dan di situ adalah ujung tombak di lapangan. Dan sekarang ada kebijakan baru. Jadi kebijakannya itu ada namanya Impres 3 tahun 2025, ditandatangan Pak Presiden Prabowo. Kira-kira karena pemerintah pusat ini merasa lamban ya untuk menerjemahkan strategi dari lapangan, dari pusat supaya ke lapangan, sehingga Pak Presiden bikin impres untuk sentralisasi penyuluh. Nama impresnya pendayagunaan penyuluh pertanian untuk mempercepat swasembada pangan, kira-kira gitu nama resminya. Tapi bahasa sederhananya itu sentralisasi. Jadi penyuluh pertanian kita ini adalah pegawai pusat yang ditempatkan di daerah. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang proses reklasifikasi atau readjustment itu sedang dilakukan. Targetnya sih akan selesai akhir tahun ini kalau tidak salah. Di lapangan macam-macam gejolaknya, dinamikanya ya. Ada yang sangat senang, ada yang ragu-ragu karena kalau provinsi dan kabupatennya kaya, mereka lebih senang jadi pegawai daerah dong, karena tunjangannya lebih besar. Tapi kalau yang, mohon maaf, daerahnya nggak terlalu kaya, mereka lebih senang jadi urusan pemerintah pusat. Nah, poin saya, bukan sekedar pusat atau daerah ini, bagaimana efektivitas program-program setidaknya yang saya sampaikan tadi, precision farming, pendampingan, itu dapat dilakukan oleh penyuluh sebagai ujung tombak itu, sehingga petani dapat day to day, day by day, gitu. Bahkan mampu berkonsultasi dengan penyuluh, dan penyuluh itu kan kayak kita, Mbak. Penyuluh itu kayak dosen, tapi dia pendidik non formal namanya. Mereka ada sertifikasi, mereka harus memiliki kompetensi, dan mungkin kalau saya agak mudah bahwa dalam tanda kutip, kalau saya setiap tahun muridnya berbeda. Tahun ini ada mahasiswa baru lagi. Kalau penyuluh itu mahasiswanya atau muridnya sama, orangnya itu saja. Jadi tantangannya memang berbeda. Kesabaran, profesionalisme, ketelitian, jiwa pengabdian itu harus nyampur jadi satu. Dan kalau mereka, mohon maaf ya, kalau tidak diberikan insentif yang memadai, ya ngurus sendiri aja susah, apalagi mengurus orang, kan gitu kan logikanya. Dan menurut saya memang mereka perlu diberdayakan, perlu dihargai sebagaimana pendidik non formal. Dan kami pernah mengusulkan ya, tapi belum lolos, agar mereka itu berhak 20% dana pendidiknya. I'm serious about that. Kalau mereka mendapat anggaran cukup besar sama dengan pendidik, sertifikasinya jelas, saya yakin yang kita sebutkan tadi akan mudah sekali dilaksanakan, gitu Mbak. Oke, Bapak, petani ini kan sering berada di posisi lemah dalam rantai distribusi karena dikuasai tengkulak atau middleman. Apa strategi agar swasembada pangan ini juga mendorong reformasi tata niaga, Bapak? Ya, itu mudah diucapkan, tapi memang harus pelan-pelan. Tadi saya mulai dari penyuluhan itu. Salah satu tugas teman-teman penyuluh itu adalah namanya mengembangkan kelembagaan ekonomi petani. Ya, kelembagaan ekonomi petani itu mereka berserikat, berkumpul dengan kelompok tani, gapoktan, gabungan kelompok tani. Kemudian mereka diajarkan bernegosiasi. Jadi mereka memiliki akses sendiri. Saya nggak akan jual ke kamu, saya jual ke tempat lain, sehingga mereka memiliki alternatif rantai nilainya itu. Dan kalau itu kan bagian terbesar, bahwa dengan seperti itu mereka bahkan
harusnya logika sederhana saya itu mampu meningkatkan daya tawar dong. Misalnya hari ini tuh pemerintah menetapkan HPP sejak awal tahun ini, harga pembelian pemerintah untuk padi 6.500 ya. Dan dari situ petani punya daya tawar ya. Dan kita paham di lapangan harga bisa lebih dari situ. Setengah. Menurut saya itu sudah perbaikan daya tawar yang cukup baik ya. Dan setelah ini bagaimana memberikan insentif mendidik ya petani agar menghasilkan kualitas produksi gabah yang baik ya. Yang baik itu tentu saja nanti akan menjadi beras lebih baik lagi. Kalau gabahnya jelek tentu saja berasnya jelek dong. Kalau gabahnya basah Anda giling pecahlah dia. Kalau pecah banyak broken, banyak benar kualitas memang bukan premium malah medium rendah. Dan di situ saling terintegrasi, saling sambung dari hulu, tengah, hilir. Jadi petani kan yang jam terbangnya tinggi lebih pintar dari saya pasti kan. Mereka tahu kondisi lapang, tahu bagaimana harus produksi produktivitasnya, dan bahkan kalau tadi tengkulak memang kalau masih fungsinya membantu ya menghubungkan petani dengan pasar lebih luas, lalu mereka ambil itu sudah seharusnya menurut saya. Nah tapi tadi saya katakan dengan pengembangan dan dayaan kelembagaan ekonomi petani sehingga petaninya menjadi bulat. Sekarang petani yang pintar juga makin banyak ya. Di situ menurut saya menjadi target awal dari tadi upaya peningkatan produktivitas, pembenahan rantai nilai, bahkan sampai peningkatan kualitas beras. Dari situ kan hanya swasembada ya, menurut saya ketahanan pangan pun harusnya bisa ikut tercapai juga gitu, Mbak. Oke, dan yang menjadi catatan penting itu adalah penyuluh pertanian yang ini harus dimasifkan ya Pak Bustanul. Dan sebetulnya apakah ada contoh negara Asia lain yang berhasil mencapai swasembada pangan sekaligus menyejahterakan petaninya yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk Indonesia, Pak Bustanul? Sebetulnya contoh baik itu Vietnam ya, tapi memang kadang kita nggak bisa mengcopy Vietnam. Vietnam itu belajar dari kita. Thailand dan Vietnam belajar dari Indonesia. Artinya prinsip-prinsip baik yang sudah kita tinggalkan bahkan menjadi legacy dari pemerintahan kita sebelumnya, mohon tidak dibuang 100% ya, dengan tadi misalnya dimulai dari yang paling awal, zonasi kawasan, dan dengan kawasan itu turunannya kalau di Vietnam Anda jangan main-mainin untuk mengubah sawah menjadi kegunaan lain ya, masuk penjara langsung itu. Karena kira-kira seperti itu. Saya katakan tidak akan meniru Vietnam karena negara komunis ya, nggak kompatibel. Tapi beberapa prinsip yang dia belajar dari kita itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua, manajemen logistik. Dari awal tadi kan kita belajar manajemen logistik. Vietnam Food, kemudian Thailand, belajar dari Indonesia. NFA itu Manila ya, Philippine National Food Authority, sebetulnya mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Bulog, tapi secara umum Filipina masih kurang. Malaysia belum, bukanlah. Malaysia kan memang ya nggak terlalu peduli karena 35% mereka kan masih impor. Yang sering kita beli berasnya itu adalah Vietnam dan Thailand toh, dan Myanmar juga. Mungkin referensi lain India. Ya. India itu melakukan reform yang luar biasa, tapi yang sangat bermakna menurut saya justru memberi kebebasan pada petani untuk mengusahakan tanamannya, dan dari sana ada rada wajib sedikit pemerintah mewajibkan penggilingan juga untuk membeli, dan share-nya bisa dihitung. Dan kombinasi contoh terbaik di beberapa negara itu kita bisa ambil, kita bisa serap, adopt, digest untuk diterapkan dengan misalnya harus berubah, tidak seperti zaman dulu lagi. Tapi wisdomnya tetap perlu ada, disesuaikan dengan kondisi baru. Kalau tadi saya sampaikan seandainya digabung dengan smart farming, digabung dengan precision farming, saya pikir keren itu, bahkan kita bisa dahsyat menjadi leader. Apakah itu tidak mungkin? Ya kita harus memohon teman-teman di pemerintahan ini
kesempatan momentum yang tidak akan datang dua kali. Mumpung kita memiliki semangat dan momentum yang luar biasa, menurut saya tetap harus dimanfaatkan. Kalau tidak, kalau salah arah bisa regress loh, bisa rada-rada mengerikan. Dan saya tidak berharap hal itu terjadi. Tapi contoh-contoh yang terbaik itu mudah-mudahan bisa menjadi referensi penting sehingga kita mampu memperpanjang kebijakan pembangunan pertanian kita, syukur-syukur mampu mencapai ketahanan pangan Indonesia. Baik, untuk mewujudkan swasembada pangan maupun ketahanan pangan ini banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dibereskan ya dari Indonesia. Namun yang paling pertama ini adalah kesejahteraan petani yang juga harus diutamakan oleh pemerintah dan menjadi perhatian. Terima kasih banyak Bapak Bustanul Arifin selaku Presiden ASEAN Society of Agricultural Economists atas waktunya pada siang hari ini di Investor Market Today, Pak. Salam sukses selalu untuk Anda.